Nah ini teman-teman lagi mau menyervis kulkas 2 pintu Polytron ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Said Teknik, teknisi elektronik yang suka berbagi pengalaman dan solusi masalah-masalah elektronik ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini kami akan menunjukkan cara menyervis kulkas 2 pintu yang mereknya yaitu Polytron ya teman-teman. Dan untuk kulkas ini masalahnya untuk pintu bagian atas dingin normal, tapi untuk pintu bagian bawah tidak dingin sama sekali teman-teman. Dan untuk model kulkas ini kalau saya sebut yaitu kulkas semi inverter teman-teman. Kenapa saya menyebutkan kulkas semi inverter? Karena untuk mesin kompresornya masih menggunakan sistem analog, tapi untuk sensor pendinginnya yaitu menggunakan elektronik teman-teman. Nah oke teman-teman, setelah melewati pengecekan yaitu untuk vonis kerusakannya yaitu di modul inverternya ya, seperti itu teman-teman. Karena pada waktu pengecekan awal saya cek untuk termistornya teman-teman masih kondisi normal. Untuk memastikan lagi saya ganti termistornya dan ditunggu beberapa hari, hasilnya tetap bagian bawah tidak menjadi normal teman-teman. Alhasil untuk sistem deteksi bagian IC ya di modul elektroniknya yang bermasalah teman-teman. Apabila kerusakan seperti ini, solusinya yaitu diganti modul teman-teman, untuk lebih mudahnya dan cepatnya teman-teman. Tapi kali ini saya tidak akan mengganti modul tersebut teman-teman, tapi mau saya modifikasi dengan timer, termostat, dan bimetal teman-teman. Dan ini akan saya tunjukkan proses penyervisannya ya teman-teman. Nanti step by step bisa dipantau teman-teman. Oke, langsung saya tunjukkan langkah-langkahnya teman-teman. Lanjut. Nah ini teman-teman lagi mau menyervis kulkas 2 pintu Polytron ini teman-teman, yang rusak modulnya ini. Ini modulnya lagi dibuka. Ini nah ini teman-teman lagi proses perakitan ini teman-teman. Ini sudah saya putus bagian ini, terus ini juga diputus teman-teman. Ini yang ke kompresor ini teman-teman ya. Ini kabel ke kompresor hitam dan biru ini teman-teman. Dan ini putih dan apa? Putih ke kipas. Ini putih ke kipas. Nah ini nanti dipasang timer ya teman-teman. Dan di sini saya ledsetin ini untuk apa ya, tegangan masuknya ya, ini dari listrik. Berarti ini untuk COM dan ini L nya ya. Nanti ini juga dipotong ini teman-teman. Oh biar nyala terus buat lampu ya teman-teman, modul ini buat lampu. Ini teman-teman langsung saya lanjut di bagian pintu atas ya teman-teman. Nah ini proses pemasangan bimetalnya teman-teman ya. Ini sudah saya siapkan bimetal dan siap proses penyambungan kabelnya teman-teman. Dan di sini ada kabel warna putih 2 teman-teman, yaitu untuk termistor ya teman-teman. Dan saya putus untuk termistornya teman-teman ya, dan nanti difungsikan untuk ini teman-teman. Dan ini dari kabel thermofuse ya teman-teman, saya potong dan saya sambung ke kabel bimetal teman-teman ya. Kabel satu bimetal teman-teman. Bimetal kan ada 2 kabel ya teman-teman, yang satunya saya sambung ke thermofuse yang ke heater ya teman-teman ya. Ini thermofuse ke heater, thermofuse heater saya sambung ke bimetal teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini.
Dan nanti setelah proses penyambungan selesai ke bimetal, dilanjut disambung juga ke kabel putih teman-teman ya. Ini kabel putih yang sudah saya siapkan, yaitu kabel yang awalnya itu untuk apa itu, untuk termistor, saya fungsikan ke ini teman-teman. Jadi dari termofuse nyambungnya ke satu bimetal dan satunya ke kabel putih yang sebelumnya digunakan untuk termofuse. Yang bagian di bawah itu sudah saya potong ya teman-teman. Nah ini saya setelah selesai menyambung dua kabel tersebut, tiga ya berarti ya, tiga kabel sudah selesai, tinggal yang satu ini teman-teman, yang kabel dari bimetal teman-teman. Yang kabel bimetal ini langsung saya sambungkan saja ke kabel warna merah teman-teman ya. Nah ini tinggal colokkan saja. Ini sangat mudah sekali teman-teman. Cukup ini sudah pasang semua. Ini untuk kabel putih yang satunya yang sebelumnya buat termofuse tidak digunakan teman-teman ya. Saya untuk tali saja di sini. Dan ini teman-teman untuk kabel merah ini ya, nanti dapat pin 2 teman-teman, dan ini kabel putih ini yang didapatkan pin 1 teman-teman. Nah ini teman-teman untuk proses apa ya, proses untuk untuk termostatnya teman-teman ya. Nah ini seperti ini, nanti dikasih lubang teman-teman untuk tempat termostat. Dan ini posisinya nanti ini untuk nomor 2 ya, nomor 1 dan 2 untuk kabel termostat teman-teman, bagian atas nomor 1 dan 2. Nah ini teman-teman perakitannya sudah selesai ya. Nah ini untuk pin 1 yaitu yang ini teman-teman ya, ke bimetal bagian atas ya. Ini menggunakan kabel yang ke ini ya teman-teman, apa ini namanya, termistor ya. Diambil yang satu teman-teman yang difungsikan, yang satu saya ikat di sini tidak digunakan. Terus yang ini untuk merah ke defrost ya, defrost atas. Nah ini teman-teman. Terus yang pin ini pin 2 ya, di defrost. Pin 3 ini pin 3 ke termostat mengambil kabel dari sini teman-teman. Nah ini dari sini ya, dari paling atas nomor 1 2 ini juga kabel fungsinya untuk termistor teman-teman. Saya fungsikan untuk termostat, dan ini pin 3 ya, termostat, dan sambung dari termostat dalam masuk ke sini ya. Nah ke sini teman-teman, masuk ke lin, kabel coklat ya, lin warna coklat itu kabel lin. Terus nah ini untuk kabel kom, masukkan ke kabel biru yang di double ini ya. Kabel biru ini ke kompresor dan ke atas ini teman-teman ya. Nah ini sudah, dan di sini ini untuk pin 4 ya. Untuk pin 4 ini kabel warna putih dan hitam ya, ke kompresor dan ke kipas blower atas teman-teman ya. Ini untuk perakitannya ini sudah selesai bagian sini, dan bagian apa itu bimetal atas juga sudah selesai. Nah ini tinggal diposisikan saja di sini teman-teman ya. Oke, dan ditutup, dan nanti saya tunjukkan hasil bagian termostat saya taruh di dalam. Sebenarnya mempersulit teman-teman kalau ditaruh di dalam, banyak yang kerjakan, tapi nggak apa-apa. Kalau pengen tidak lebih sulit, ditaruh di sini sebenarnya lebih mudah teman-teman. Cuman untuk mengaturnya, kalau tempatnya sempit kesulitan teman-teman ya, mengatur dinginnya ya. Ini udah saya tinggal tutup. Nah ini teman-teman sudah selesai dan sudah saya nyalakan ini ya. Nah ini mau saya cek hasilnya teman-teman. Wah ini udah bagus ini teman-teman ya. Nah ini untuk apa? Untuk ini ya teman-teman, untuk pengaturannya ya. Untuk pengaturannya seperti ini teman-teman ya. Nah ini sudah saya diganti dengan yang seperti ini. Ini juga dikasih seperti ini.
Ini turun ini. Oke ya. Ini artinya sudah sukses teman-teman. Nah, begitu teman-teman cara penyervisannya ya teman-teman. Oke. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Salam sukses dari Sai Teknik, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.